وتعالى على كل حال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تصلح القلب واللسان عن فساد الأعمال وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المفضل بكمال اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بالغدو والآصال أما بعد فيا أيها المسلمون رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antara nama yang Allah Subhanahu wa taala miliki Al-Ghaffar, yaitu nama Allah Subhanahu wa taala yang urutannya ke-15. Allah Subhanahu wa taala bernama Al-Ghaffar bukan hanya diartikan sebagai Maha Pengampun, Maha Penerima Taubat di antara sekian hamba-hambanya, tetapi Al-Ghaffar kalau dijabarkan dan diartikan dalam makna yang luas, artinya adalah menutupi, tidak menyingkap dan tidak membuka sesuatu yang tidak baik. Dia menutupi dengan kebaikan, dia merahasiakan sesuatu yang tampak buruk dengan keindahan. Hadirin sidang Jumat yang Allah Subhanahu wa taala, pada diri kita sebagai ciptaan Allah Subhanahu wa taala nampak nama Allah Al-Ghaffar. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala menempatkan sesuatu yang tidak elok dipandang mata berada di dalam tubuh kita. Allah Subhanahu wa taala letakkan darah mengalir di dalam tubuh kita. Begitu juga dengan jantung, usus, paru-paru, lambung dan sebagainya. Coba bayangkan kalau semua itu Allah SWT ciptakan dan dia letakkan di luar tubuh kita, maka tidak akan elok dan tidak baik dipandang mata. Allah SWT ciptakan dan berfungsi dengan normal. Alhamdulillah sampai detik sekarang tidak kurang sedikit pun dalam diri kita. Kemudian Allah SWT bungkus dengan daging, kemudian ditutupi dengan kulit yang indah dan mulus. Betapa sempurnanya Allah Subhanahu wa taala. Maka sebaik-baik penampilan seseorang, tetapi kalau organ tubuh yang mestinya di dalam Allah ciptakan di luar, maka itu merusak daripada penampilannya. Kita bersyukur kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala ciptakan, kemudian berfungsi dengan normal, dan Allah taruh, Allah letakkan di dalam tubuh kita begitu rapi, begitu tersusun dan begitu sempurna. Subhanallah, sungguh maha karya yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat. Kemudian nama Allah Al-Ghaffar juga ada dalam diri kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala merahasiakan, menyembunyikan, tidak menampakkan sesuatu yang terlintas dalam benak pikiran kita. Kadang-kadang kita merencanakan sesuatu yang jahat kepada sahabat dan kepada teman kita. Kadang-kadang kita berpikiran buruk terhadap orang lain. Tapi semua itu ditutupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana jadinya kalau semua yang terlintas dalam benak pikiran kita berupa sesuatu yang kotor, busuk, merencanakan perbuatan yang tidak baik kepada orang lain dinampakkan oleh Allah, maka tidak ada satupun yang mungkin berdekatan dengan kita. Tidak ada satu yang mau menjadi sahabat dan kawan kita. Bahkan orang-orang dalam rumah kita pun akan lari, karena mereka tahu betapa busuknya daripada hati dan dalam pikiran kita. Tetapi dengan nama Allah Al-Ghaffar, Allah tutup semua itu. Tidak ada yang satupun yang tahu apa yang ada dalam hati kita. Bahkan orang yang duduk bersebelahan dengan kita, dia tidak mengetahui. Yang tahu gerak-gerik hati kita hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, nama Al-Ghaffar ada dalam diri kita
yaitu Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan, merahasiakan dan menutup daripada perbuatan dosa-dosa yang pernah dilakukan. Seseorang yang telah berbuat maksiat, selama dia tidak menceritakan kepada siapapun, maka tidak akan nampak perbuatan dosa pada dirinya. Tidak ada tanda dan tidak ada alamat, tidak ada ciri pada dirinya bahwasanya dia berbuat dosa. Walaupun matanya dia gunakan untuk memandang yang haram, maka tidak ada nampak pada matanya. Telinganya mendengarkan sesuatu yang dibenci Allah, tidak kelihatan pada telinganya telah berbuat dosa. Begitu juga dengan lengannya, kedua kakinya, perutnya, bahkan anggota-anggota tubuh yang lain. Oleh karena itu, itulah kesempurnaan daripada nama Allah Al-Ghaffar. Apa hubungan Al-Ghaffar dengan dosa-dosa yang dilakukan oleh hamba-hambanya? Allah Subhanahu wa taala sudah menutupi, merahasiakan daripada aib kekurangan hambanya, yaitu dosa sebagai suatu keburukan. Maka itu hamba sangat mudah dia minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan umat-umat terdahulu, apabila mereka melakukan suatu dosa dan maksiat, akan nampak pada diri mereka sehingga orang lain mengetahui perbuatan dosa apa yang dia lakukan. Bahkan kadang-kadang di depan rumahnya bertuliskan bahwasanya sahibul bait, pemilik rumah, malam tadi atau kemarin dia habis melakukan dosa tertentu. Tetapi khusus umat akhir zaman, Allah Subhanahu wa taala menutupkan, merahasiakan, menyembunyikan dan tidak menyingkap perbuatan dosa dan perbuatan maksiat mereka. Jamaah sidang Jumat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ada beberapa pelajaran yang dapat kita ambil. Di antaranya, ketika Allah Subhanahu wa taala merahasiakan dan menyembunyikan aib, ketika Allah Subhanahu wa taala merahasiakan kekurangan diri kita, Allah sembunyikan daripada dosa dan perbuatan maksiat yang pernah kita lakukan, maka hendaknya yang pertama, janganlah pernah kita menceritakan perbuatan dosa tersebut kepada siapapun. Nabi SAW bersabda, seburuk-buruk manusia adalah seorang al-mujahir. Para sahabat pun bertanya, siapa itu al-mujahir? Al-mujahir adalah orang yang berbuat dosa, kemudian Allah tutup aibnya tersebut, tetapi dia sendiri yang menyingkap dan membuka daripada perbuatan dosanya, dia menceritakan kepada orang lain. Kemudian yang kedua, hendaknya rahasia yang Allah sudah berikan kepada kita janganlah disalahgunakan dengan seseorang terus berbuat dosa dan berbuat maksiat tanpa dia merasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia merasa perbuatan dosanya tidak diketahui orang lain, maka memberikan kesempatan dia untuk berbuat dosa yang banyak. Ini sungguh sangat keliru. Tetapi yang dikehendaki, kalaulah Allah SWT merahasiakan dan menyembunyikan aib dan perbuatan dosanya, mestinya dia menjadi peringatan agar dia tidak mengulangi lagi perbuatan dosa-dosa tersebut. Kemudian pelajaran yang ketiga, hendaknya kita menjadi seorang hamba yang pemaaf, seorang hamba yang bisa memaafkan kesalahan orang lain. Memaafkan kesalahan orang lain bukan hanya dengan ucapan, aku sudah memaafkan kesalahanmu, tetapi memaafkan kesalahan orang lain, dia juga tidak menceritakan daripada perbuatan salah orang lain yang dilakukan orang lain kepada dirinya. Dia tidak membongkar kembali, dia tidak menceritakan lagi, bahkan dalam hatinya tidak ada sedikit pun dendam. Seperti itulah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Kalau hanya sekedar ucapan aku sudah memaafkan, tapi di belakang orang yang telah berbuat salah tadi kita menceritakan perbuatan dosanya, perbuatan salahnya kepada orang lain, ini namanya belum lagi memaafkan. Allah Subhanahu wa taala ketika dia mengampuni dosa-dosa hambanya, maka hamba tersebut seperti orang yang tidak pernah berbuat dosa. At-taibu minadz dzambi kaman la dzambalah, kata Nabi. Orang yang bertaubat daripada dosa seperti orang yang tidak punya dosa sama sekali. Keempat, waktu kejadian di mana dia mengerjakan itu dosa, kalau dia kembali kepada Allah, minta ampun kepada Allah, maka semua tempat waktu di mana dia melakukan semuanya dilupakan oleh Allah.
catatan yang tersimpan rapi pada sisi malaikat pun dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah sikap orang yang memberi maaf kepada saudaranya, tanpa ada sisa-sisa goresan sedikit pun dalam hatinya, tanpa ada dendam, tanpa ada cibiran, tanpa ada menyebarkan daripada perbuatan salah daripada saudara yang sudah minta maaf tadi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang yang bisa selalu memberikan maaf